Matematika sangat erat kaitannya dengan pembelajaran ilmu lain. Salah satunya adalah jurusan Tata Busana yang merupakan jurusan yang sangat erat kaitannya dengan matematika karena setiap praktek yang dikerjakan selalu berhubungan dengan angka. Bisa kita lihat sebagai contoh ketika desainer membuat pola membutuhkan ukuran, lalu saat membuat garis-garis ada pola menggunakan pengurangan, pengalian, penambahan, pengalian serta ada pembagian. Selain itu, ketika membeli bahan tekstil untuk menjahit pakaian juga membutuhkan ukuran. Namun, saat ini teknologi sudah berkembang dan zaman sudah maju. Maka manusia semakin banyak menggunakan teknologi AI dan sekarang sudah ada pembuatan pola secara digital. Nah, berhubungan dengan itu, pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa poin, di antaranya yaitu yang pertama ada konsep grading pola, yang kedua yaitu geometri grading pola, yang ketiga yaitu ada skala proporsi tubuh, lalu yang terakhir yaitu penyesuaian ukuran pada bagian spesifik. Untuk materi pertama, konsep grading pola akan dijelaskan oleh Anggun Hafiza Fauzi. Kepada Anggun dipersilahkan. Konsep grading pola. Perancang pola profesional mengadaptasi pakaian untuk individu dengan proporsi dan tipe tubuh yang berbeda melalui suatu proses yang kompleks yang biasa dikenal sebagai grading pola. Pemodelan pakaian nyata atau virtual yang rumit memang merupakan tugas yang memakan waktu dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Proses ini melibatkan pembuatan pola yang secara garis atau di atas kertas secara mendatar, penempatan pola pada manekin atau dummy, simulasi kain, serta penyesuaian pola dan parameter secara berulang hingga mencapai hasil yang diinginkan. Seorang seniman komputer berpengalaman saja harus menghabiskan 3 jam untuk menciptakan satu pakaian wanita. Grading pola secara manual bertujuan untuk menjaga desain atau penampilan pakaian sambil menyesuaikannya agar sesuai dengan proporsi pengguna baru. Dalam upaya untuk menyesuaikan pakaian agar sesuai dengan proporsi tersebut, seringkali terjadi kegagalan dan untuk mempertahankan desain aslinya. Hal ini mengharuskan dilakukannya pengeditan secara manual untuk mengembalikan keadaan. Metode grading pola memudahkan dan mempercepat proses dalam pembuatan pakaian dalam jumlah banyak dengan model desain yang serupa, sehingga sering digunakan dalam sebuah pabrik konveksi sebuah pakaian. Cara termudah untuk memindahkan pakaian dari satu ukuran ke ukuran lainnya adalah dengan menerapkan simulasi fisik untuk menempatkan pakaian pada pengguna baru. Penjahit akan menskalakan pola untuk jarak kunci perubahan antara pola sebelumnya dengan pola yang baru yang sudah dikembangkan, seperti lingkar pinggul atau pinggang, panjang lengan, lingkar leher, dan lainnya. Fashion CAD sendiri mencoba untuk menyederhanakan proses tersebut dengan memberikan pengguna akses mudah ke tabel ukuran berbasis jarak kunci dan aturan grading otomatis. Sistem ini sebagian besar terbatas pada seperangkat aturan grading yang telah ditentukan sebelumnya dan bergantung pada keahlian pengguna untuk memilih aturan yang sesuai untuk setiap pakaian. Langkah tersebut melibatkan proses penyesuaian fisik yang diikuti dengan perubahan tambahan untuk karakter virtual yang biasanya tidak sesuai dengan tabel ukuran tubuh standar. Proses ini sangat menantang karena bahkan penskalaan berbasis jarak biasanya harus dilakukan sepenuhnya secara manual. Selanjutnya mengenai geometri grading akan dijelaskan oleh Inka Leloturahmi dan Kamila Alia. Kepada Inka dan Kamila dipersilahkan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang geometri grading pola. Seperti yang kita tahu, dari sudut pandang proses geometri, gabungan proporsionalitas dan skala dapat diartikan sebagai persyaratan lokasi yang relatif tunggal, di mana lokasi referensi dikaitkan pada tubuh dengan setiap titik pada pakaian dan menjaga arah dari satu ke yang lain selama perpindahan. Keterampilan menggrading pola jarang dimiliki kecuali oleh mereka yang berkecimpung di bidang pattern making untuk industri. Untuk menggrading sebuah pola blazer misalnya, kamu dapat
menjiplak pola blazer yang sudah ada, kemudian memperbesar atau memperkecil ukuran sesuai pesanan konsumen. Dan yang seperti kita tahu, proses menggrading pola ini hanya dilakukan di perusahaan-perusahaan garment atau konveksi yang mana mereka memakai sistem ukuran standar, yaitu S, M, L, XL ataupun XXL. Geometri grading pola ini merupakan proses penyesuaian pola pada pakaian untuk menciptakan ukuran yang berbeda atau proporsi tubuh yang berbeda, menjaga kecocokan titik-titik pakaian yang sangat dekat dengan tubuh pakaian pertama untuk tetap dekat dengan pakaian kedua setelah perpindahan pola. Selain dikerjakan secara manual ataupun menggunakan tangan, di masa modern seperti sekarang ini, teknik grading pada prinsip juga dapat dilakukan melalui software komputer yang memang dirancang khusus untuk grading. Sebagai contoh software Opitec, aplikasi ini Acumen's Gerber, Lectra Kaleido, Pat System, Style CAD, dan Gemini CAD. Dan ada pun beberapa rumus dalam menggunakan aplikasi yang dapat diterapkan pada aplikasi menggrading pola ataupun rumus yang dilakukan pada menggrading pola secara manual. Yang pertama, caranya kamu dapat menghitung selisih ukuran lingkar leher yang dibagi 4. Misalnya ukuran S 34, M 36, kamu dapat mengurangkan 36 dikurang 34 dan dibagi 4 yang mendapatkan 0,5. Contohnya seperti ini. Jadi selisih antara ukuran lingkar leher yaitu kamu akan mendapatkan ukuran 0,5 cm. Dan yang kedua, kamu dapat menghitung selisih ukuran panjang bahu. Misalnya panjang bahu pada ukuran S 13 dan sedangkan pada ukuran M 14. Jadi kamu dapat mengurangkan 14 dikurang 13 adalah 1. Jadi selisih ukuran panjang bahu adalah 1 cm. Dan yang ketiga, kamu dapat menghitung selisih ukuran lingkar badan yang dibagi 4. Misalnya ukuran lingkar badan pada ukuran S 88 cm dan yang pada ukuran M 92 cm. Kamu dapat mengurangkan 92 dikurang 88 dibagi 4 yang yaitu 1. Jadi selisih ukuran lingkar badan adalah 1 cm. Dan yang keempat, hitung selisih ukuran panjang kemeja. Misalnya panjang kemeja kamu pada ukuran S 68 dan ukuran pada M 70. Kamu dapat mengurangkan 70 dikurang 68 mendapatkan 2 cm. Jadi pengukuran ini merupakan selisih ukuran yang dapat kamu dapatkan pada ukuran M, S, ataupun L. Selanjutnya, 2. Geometri grading pola. Kriteria grading pola. A. Proporsi dan skala. Proporsi dalam lipatan atau penurunan ukuran mengharuskan pakaian yang diubah ukurannya untuk mempertahankan lokasi relatif fitur pakaian sehubung dengan ukuran dan tubuh pengguna. B. Bentuk. Kriteria pemilihan bentuk mensyaratkan grading untuk mempertahankan tampilan atau desain keseluruhan pakaian yang diinputkan. C. Kesesuaian kriteria kecocokan mencerminkan pemeliharaan jarak lokal antara pakaian dan pemakainya. D. Keseimbangan istilah. Keseimbangan. Istilah keseimbangan mengacu kepada pakaian di sekitar tubuh yang sebagian besar dikendalikan oleh orientasi
pola terhadap arah tenunan kain yang dipilih. Manufaktur. Pakaian asli harus diproduksi dari panel kain datar, karena kain dunia nyata untuk memiliki keterbatasan dalam kemampuan meregangnya. Regangan pada pakaian 3D yang dipindahkan harus dibatasi dalam setiap panel. 2. Metode algoritma. Proses perpindahan dibagi menjadi 2 langkah. Inisialisasi mirip spinning yang menghasilkan pakaian referensi dengan profesional dan optimal global yang mempertahankan desain. Penggabungan minimalisi dengan menghindarkan tabrakan dan proses pemakaian multi-lapisan yang menghasilkan algoritma iteratif akhir yang menghasilkan perpindahan pakaian yang diinginkan. Mengenai materi skala proporsi tubuh akan dijelaskan oleh Ivana Mariani Firza. Kepada Ivana dipersilakan. Pada kali ini saya akan membahas tentang skala proporsi tubuh. Skala proporsi tubuh adalah sebuah perbandingan antara bagian tubuh yang satu dengan tubuh bagian yang lain. Proporsi tubuh manusia disesuaikan dengan tingkatan usianya. Umumnya, proporsi tubuh yang bagus memiliki proporsi yang standar atau ideal. Metode ini menghasilkan versi pakaian yang menggunakan skala profesional yang memenuhi kriteria lokasi relatif dan kecocokan. Versi yang diberi skala ini kemudian digunakan sebagai titik awal untuk optimisasi pemeliharaan desain yang menghasilkan pakaian yang ditransfer ke pengguna kedua. Metode penskalaan profesional dapat dilihat sebagai perluasan dari skinning yang halus, di mana kombinasi posisi yang konstan dalam beberapa bingkai rangkaian tulang digantikan dengan kombinasi vektor offset konstan dari sejumlah titik referensi yang dipilih dengan tepat pada model karakter. Pada metode ini terdapat 2 metode. Yang pertama, metode memilih titik sumbu. Untuk melakukan skala profesional, kami pertama menghubungkan setiap titik pakaian PC dengan pasangan PB atau PM dari titik tulang dan kulit karakter yang relevan. Kami menyebut pasangan-pasangan ini sebagai titik sumbu. Yang kedua yaitu skala proporsi tubuh. Memilih titik kulit terdekat M1 dan M2 seperti yang ada pada gambar. Kemudian titik sumbu untuk P1 dan P2 tidak optimal karena dapat saling menjauh pada karakter target, menyebabkan pergeseran vertikal yang tidak diinginkan. Kemudian memilih arah ortogonal akan memetakan kedua titik ke dalam lingkaran sekitar titik tulang yang sama, mempertahankan tinggi yang relatif. Di bagian tengah, asosiasi dengan beberapa titik sumbu diperlukan untuk memperhitungkan dengan benar daerah yang secara kasar berjarak sama dari beberapa tulang. Kemudian pada gambar kanan, asosiasi harus bergantung pada sudut serta jarak ke bagian terdekat, memberikan referensi pada P1M daripada P2M. Kemudian contohnya dapat dilihat pada gambar baju hijau. Kemudian pada gambar A, keluaran awal dari skala profesional membentuk permukaan yang terletak di sekitar perut. Kemudian yang B, setelah satu iterasi transfer yang mempertahankan bentuk. Yang kemudian pada gambar C, setelah konvergensi 6 iterasi tanpa pengujian tabrakan dengan penambahan penghindaran tabrakan. Hasil akhir gambar diperoleh. Nah, poin terakhir ini tentang penyesuaian ukuran pada bagian spesifik akan dijelaskan oleh Dinda Hafiz. Kepada Dinda dipersilahkan. Baik, saya Dinda Hafiz izin melanjutkan materi terkait bentuk pemindahan ukuran. 1. Deformasi 2D. Secara umum, mempertahankan pakaian agar tidak merubah desain secara konstan merupakan fungsi dari posisi vertex
yang mengarah pada optimasi nonlinear yang sulit dikendalikan. Maka kita dapat menggunakan metode deformasi dan merubah ukuran yang sudah ada. Hal ini cenderung menggunakan rotasi di luar bidang dan deformasi. Rotasi menggunakan formulasi volumetrik dengan batasan skala global. Melalui gradien transformasi, formulasi ini memungkinkan mekanisme meminimalkan linear dari fungsional kuadratik. Tujuannya untuk mempertahankan gradien transformasi untuk mencari gradien yang serupa. 2. Mengakomodasikan batasan lokasi relatif dan ketepatan ukuran. Untuk menghasilkan pakaian yang dipindahkan dengan baik, perlu digabungkan penjagaan lokasi relatif dan ketepatan ukuran. Kedua hal ini secara konstruksi dipenuhi oleh posisi vertex yang berskala proporsional oleh langkah inisialisasi. Hal ini mencegah agar pakaian tidak memelintir atau berputar mengelilingi rangkaian tulang. Untuk di bagian yang longgar, hanya membutuhkan bentuk dengan ketepatan lokasi relatif yang kecil. Di sepanjang batas pakaian dan jahitan ditemukan adanya perputaran atau gesekan. Hal ini dapat kita lihat pada bagian yang sempit. Untuk menjamin ukuran di bagian yang sempit, lokasi relatif diperluas dengan penyesuaian secara eksplisit menggunakan fungsi energi yang diminimalkan. Dengan adanya kebebasan yang diberikan pada jarak tubuh dan karakter, kita dapat mempertahankan lokasi relatif maupun bagian yang longgar dengan baik. Yang ketiga, penanganan tabrakan. Tumpang tindih internal sangat jarang terjadi dan dapat dengan mudah diatasi dengan proses pasca pemrosesan standar yang memisahkan vertex tanpa mengubah desain keseluruh pakaian. Sebaliknya, tumpang tindih dengan tubuh biasanya terjadi ketika melakukan perpindahan pakaian ke target dengan bagian yang lebih menonjol daripada sumbernya, sehingga membutuhkan penggunaan kain yang lebih banyak. Yang keempat, pengembangan ke lapisan-lapisan pakaian. Pakaian sehari-hari seringkali terdiri dari beberapa lapisan yang sepenuhnya terpisah, seperti gaun dengan unskirt atau yang dijahit bersama seperti gaun dengan beberapa lapisan ruffle atau jaket dengan saku di luar. Secara bertahap, setiap lapisan kain dimulai dengan lapisan yang paling dekat dengan tubuh dan selanjutnya ke lapisan terluar. Permukaan terluar dari model ini kemudian digunakan untuk menghitung versi proporsional untuk menginisialisasi proses optimasi selanjutnya. Yang kelima, pattern extraction. Metode ini memiliki performa yang sangat baik dengan teknik minimasi renggangnya yang lebih memakan waktu. Pada saat yang sama, metode ini menciptakan pola yang lebih baik dan lebih simetris daripada metode linear yang lainnya. Menghilangkan lipatan yang tidak diperlukan, yaitu lipatan yang efektif tertutup oleh parameterisasi. Pola yang dibuat dengan cara ini sangat cocok untuk tekstur dan simulasi fisik. Pola ini cenderung memiliki garis tepi yang agak berombak, kurang optimal untuk manufaktur yang sebenarnya. Untuk mengatur ulang pola tersebut dapat menggunakan metode standar yang mengaproksimasi segmen garis tepi yang hampir lurus dengan garis lurus dan hampir melingkar dengan lengkungan sempurna. Urutan penyelesaian bagian yang kekecilan. Pada gambar A merupakan gambaran awal, lalu di bagian B mengubah semua pola yang menjadi kendala sekaligus menghasilkan bentuk yang tidak diinginkan pada perut. Lalu gambar C, solusi bertahap dalam satu gambaran, menyelesaikannya dari dada hingga perut dan menghasilkan hasil perpindahan yang lebih baik, dengan semua bagian yang tidak diinginkan dan teratasi.
Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan materi kita pada hari ini. Baiklah, dari sekian banyak penjelasan dari rekan-rekan saya tadi dapat kita simpulkan bahwa proses grading membutuhkan beberapa pengetahuan terkait ilmu matematika, adanya ketelitian agar ukuran tepat dan akurat. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam bidang grading pola busana dengan menghadirkan metode transfer pakaian yang efektif dan akurat. Perancangan busana yang dilakukan dengan teknologi komputer pada umumnya akan menghasilkan dan mewujudkan ide-ide yang tepat, cepat, serta yang akurat. Jika pada awal abad ke-20 para desainer masih harus menggunakan cara-cara konvensional dalam mendesain baju, kini semakin banyak desainer yang beralih kepada teknologi komputer, tapi meski pada kenyataan komputer tidak dapat menciptakan gambar secara instan karena di dalamnya berisi sejumlah program yang harus dipahami oleh desainer, seperti harus memahami konsep perhitungan matematika, karena saat menggunakan desain digital banyak menggunakan rumus-rumus, salah satunya itu rumus geometri. Nah, sekian kesimpulan yang bisa kita ambil pada hari ini. Diharapkan kepada teman-teman sekalian untuk paham dengan penjelasan dari kelompok saya ini. Mungkin untuk kesempatan saat ini cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup presentasi pada kali ini dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.